Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini, aku bakal sharing ke kalian mengenai tips menjalankan perkuliahan selama di universitas terbuka ala aku, mengenai gimana cara aku ngatur jadwal atau target belajar selama berkuliah di universitas terbuka, gimana caranya aku ngerjain tugas atau tuton agar nilai yang didapat bagus, dan gimana cara aku agar terus nggak update informasi dari universitas terbuka biar nggak ketinggalan informasi. Oke, sedikit informasi buat teman-teman bahwa aku merupakan mahasiswi Universitas Terbuka Prodi S1 Manajemen yang aku juga ngambil SIPAS non-TTM, jadinya aku belajar secara online, secara mandiri di rumah. Buat teman-teman yang belum tahu, non-TTM itu bisa berupa TMK atau tugas mata kuliah, jadi kalian ngerjain beberapa tugas aja tanpa ada materi tambahan dari tutor atau dosen yang ada di UT. Kemudian ada tuton, yaitu tutorial online, di mana di situ setiap minggunya ada tugas selama 2 bulan. Setiap minggu itu akan ada tugas per masing-masing mata kuliah. Kemudian kalian diberikan materi tambahan dari tuton atau dosen dari UT. Sebelumnya aku mau banyak mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah banyak yang support aku dengan cara nontonin video aku, dengan cara like, dengan cara subscribe. Buat teman-teman yang baru join, boleh subscribe dulu ya biar channel aku makin berkembang. Karena di channel ini kalian akan menemukan updatean-updatean seputar universitas terbuka, karena aku akan banyak sharing ke kalian bagaimana perjalanan aku selama di universitas terbuka di channel ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dari tuton dan TMK sendiri, aku lebih pilih tuton karena aku rasa aku cukup memiliki waktu untuk membaca materi tambahan dari tutor atau dosen yang ada di UT. Kemudian juga aku lebih memilih itu karena ada materi tambahan. Kemudian juga aku rasa aku punya waktu untuk mengerjakan tugas selama 2 bulan dengan deadline setiap minggu, cukup rapat memang. Tapi aku rasa aku mampu untuk ikut tuton kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang ngerasain kesibukannya banyak, terus waktunya sedikit untuk menjalankan perkuliahan, kalian bisa pilih TMK karena di sana kalian akan hanya mengerjakan beberapa tugas saja. Untuk persentase nilai TMK atau tuton terhadap nilai akhir itu sama ya teman-teman, sama-sama 30%. Jadi kalau kalian mau ngambil TMK tetap 30% dan ngambil tuton tetap 30% nilainya terhadap nilai akhir, sementara 70%-nya diambil dari UAS. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau sharing ke kalian gimana cara aku mengerjakan tugas tuton atau tutorial online selama berkuliah di universitas terbuka. Nah, tuton ini ada 3 komponen penilaian. Yang pertama komponen tugas diskusi, itu bobotnya 30%, tugas tutorial 50%, dan kehadiran 20%. Jadi pastikan kalian harus berhasil dalam mengisi kehadiran, harus dicek terus karena ada kemungkinan kalian tidak berhasil dalam mengisi kehadiran, seperti itu. Oke, sekarang aku mau mensimulasikan ke kalian gimana caranya ngecek kehadiran udah berhasil atau belum. Pertama kita buka Google, kemudian kita ketik elearning.ut.ac.id, kemudian keluar tampilannya kayak gini, kemudian kita isi NIM sama password yang udah kita buat. Terus ini dia tampilan dari tuton atau tutorial online dari HP. Terus di situ ada beberapa course yang bisa kita ketik, klik. Nah, aku pilih statistika ekonomi, kemudian aku klik sesi 5 karena yang belum aku isi kehadirannya. Terus di situ aku isi kehadiran kelima. Kemudian kita klik hadir, kita submit. Terus kita lihat udah berhasil atau belum. Ternyata udah berhasil, tapi kita harus ngecek dari course dashboard-nya. Kemudian di course dashboard kita pilih grades. Terus di situ ada kehadiran. Ternyata kehadiran di sesi kelima udah 100, artinya itu udah berhasil. Nah, seperti yang aku bilang tadi, tuton itu kan lamanya ada 2 bulan, atau 8 minggu, atau 8 sesi. Dan di dalam 1 semester, UT itu ada 6 mata kuliah. Nah, jadi di setiap minggu genap, kalian itu akan dapat 6 tugas diskusi, karena kan ada 6 mata kuliah, dan di minggu ganjil ada 12 tugas, yaitu 6 tugas diskusi dan 6 tugas tutorial. Nah, jadi ini dia gambaran kira-kira jadwal aku dalam mengerjakan tugas, dan ya aku mengerjakan tugas 1 mata kuliah 1 hari. Jadi kalau di minggu genap, aku mengerjakan 1 tugas, yaitu tugas diskusi aja. Dan kalau misalkan di minggu ganjil, aku ngerjain 2 tugas 1 hari, yang terdiri dari tugas diskusi dan juga tugas tutorial.
Nah, terus buat teman-teman yang tanya sama aku kapan aku ngebaca modul-modul yang udah dibagiin sama UT, jadi aku bacanya itu hampir tiap hari. Dan kapan waktu yang aku pilih untuk membaca modul-modul ini? Biasanya aku baca modul-modul ini pada saat setelah mengerjakan tugas diskusi ataupun tugas tutorial. Jadi, karena memang menurut aku, pada saat mengerjakan tugas, kan kita sering cari jawaban itu di modul. Tapi kan kita bacanya itu teknik scanning, atau kita tuh lompat-lompat untuk nyari jawaban dari tugas-tugas kita aja kan. Nah, setelah tugas-tugas itu selesai, biasanya aku baca itu, biar aku lebih paham dengan materi yang aku lagi pelajari, kayak gitu. Biasanya aku baca satu modul itu satu hari. Satu modul itu satu bab ya dalam buku ini, kayak gitu. Dan kalau misalkan kita benar-benar fokus, kita bisa memahami materinya itu dalam satu kali baca aja. Karena menurut aku buku-buku dari UT itu emang benar-benar bagus dan jelas. Di situ juga ada latihan-latihan soalnya, jadi kita bisa lebih paham akan materi yang kita pelajarin walaupun kita belajar secara mandiri. Nah, aku mau sharing nih ke teman-teman gimana cara aku ngebuat tugas tutorial maupun tugas diskusi biar nilainya itu bagus. Yang pertama, jangan nyontek dari teman. Walaupun kalian itu bisa melihat jawaban orang lain di tugas diskusi, kalian harus tetap buat jawaban versi kalian sendiri. Terus yang kedua, dari modul. Biasanya kalau misalkan kalian nyari jawabannya itu dari modul, biasanya nilainya besar seperti itu. Terus yang ketiga, sertakan pendapat para ahli. Menurut ini begini kayak gitu di awal-awalnya. Terus yang selanjutnya itu ada rangkuman data kayak tabel kayak gini, misalkan kalau sekalian disuruh melakukan analisa atau analisis terhadap sesuatu seperti itu. Terus yang terakhir itu sertakan sumber referensinya. Misalkan walaupun kalian ngambil dari modul yang udah dibagiin dari UT, kalian harus tetap menyebutkan sumber dari mana kalian mendapatkan jawaban kalian tersebut. Nah, untuk yang terakhir, pembahasan yang terakhir ini aku akan ngebahas mengenai gimana caranya biar kita selalu update informasi. Kayak aku, walaupun aku mahasiswi mandiri UT, aku nggak ikut Pokjar, tapi aku tetap bisa update informasi yang terbaru selalu dari UT kayak gitu ya. Yang pertama, aku punya semua sosial media seperti Instagram, Twitter, dan juga Telegram. 3 itu aja sih sebenarnya ya sumber informasi aku. Nah, dari Instagram itu aku follow UT dari daerah aku, UT Lampung. Kemudian dari Twitter, kalian harus banget follow base ini ya. Biar kalian nggak ketinggalan informasi. Biasanya di sana cepet banget informasi-informasi yang terbaru dari UT. Terus yang ketiga itu ada Telegram. Nah, di Telegram itu kalian dengan mudahnya untuk cari grup komunitas kalian. Jadi kalian bisa sharing sama orang-orang yang mungkin sama kayak kalian, sama seprodi kayak kalian, kayak gitu. Nah, nanti aku akan kasih tutorialnya ke kalian untuk cari grup di Telegram. Oke teman-teman, sekarang aku pengen mensimulasikan cara nyari grup lewat Telegram. Pertama kita buka aplikasi Telegramnya. Kemudian di situ ada tanda search, terus kita ketik aja, aku ambil contoh UT Bogor untuk contoh, karena aku udah masuk grup UT Lampung, jadinya udah ketemu, langsung kita klik UT Bogor, kemudian ada join chat, kemudian dari situ kita bisa langsung tanya-tanya ada grup prodi kita atau tidak di sana. Nah, buat para maba atau yang baru mau masuk UT, nanti kan kalian itu ada OSMB dan PKBJJ. Di OSMB orientasi dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh itu, di kegiatan itu kalian harus banyak tanya-tanya grup apa yang bisa kalian masukin, apakah itu grup prodi kalian ataukah grup angkatan kalian, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah nemuin grup yang pas, kalian nggak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari UT lagi, seperti itu. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga videonya membantu untuk kalian yang lagi cari informasi seputar UT. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau misalkan ada yang kalian mau tanya atau sharing, bisa kalian taruh di kolom komentar. Atau kalian bisa tanya langsung di DM Instagram aku. Ini dia Instagram aku. Jangan lupa di follow ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.